Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya dan kelompok saya untuk mempresentasikan terkait materi Assessment Center. Namun, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan saya Nanda Shivania dengan NIM 1511419001. Perkenalkan, nama saya Zenita Dilah dengan NIM 15114190006. Perkenalkan, nama saya Nisa Hanifa dengan NIM 15114190027. Perkenalkan, nama saya Dwita Yani Kartika Putri Dirademika dengan NIM 1511419035. Nama saya Aldi Rifai dengan NIM 1511419046. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari Assessment Center. Berawal dari Angkatan Darat Jerman yang menggunakan metode ini pada tahun 1920 untuk melakukan seleksi calon perwira. Nah, pada saat itu, metode ini bernama situational testing. Kemudian, pada tahun 1942, metode ini ditiru oleh Inggris yang juga digunakan untuk melakukan seleksi calon perwira. Selanjutnya, semasa Perang Dunia Kedua, para psikolog Amerika pertama kali menggunakan metode ini secara ekstensif semenjak Office of Strategic Service memakai metode ini untuk melakukan seleksi calon mata-mata. Nah, selesainya Perang Dunia Kedua ini, Belanda menggunakan metode ini untuk melakukan seleksi calon perwira KNIL di Indonesia. Selain itu juga, selesainya Perang Dunia Kedua ini membuat metode ini semakin berkembang pesat di Amerika Serikat hingga merambah ke sektor swasta. Kemudian metode ini terus berkembang hingga pada akhirnya seorang pelopor Assessment Center membentuk Development Dimension Internasional yang menularkan metode ini ke Indonesia melalui agennya yang berada di Singapura. Pengertian mengenai Assessment Center. Gary Dessler menyatakan bahwa pusat penelitian manajemen adalah kegiatan 2-3 hari di mana sekitar 12 calon pemimpin ini melaksanakan tugas-tugas manajemen realitas di bawah pengawasan penilaian ahli. Istilah Assessment Center ini dipakai untuk menggambarkan suatu metode pendekatan atau prosedur yang digunakan oleh manajemen sumber daya manusia atau MSDM untuk mengevaluasi personelnya sehubungan dengan keterampilan dan kemampuan yang relevan dengan keefektifan organisasi dalam suatu simulasi situasi jabatan. Tujuan dari penggunaan prosedur itu adalah untuk memilih manajemen yang potensial untuk dipromosikan ke jabatan manajemen melalui diagnosis dari segi-segi keterampilan atau skill, kemampuan atau abilities, kemudian ada potensi atau potentialities yang dinilai sudah kuat atau sudah memadai. Nah, sedangkan nantinya yang sekiranya masih perlu penguatan atau masih perlu diperbaiki dalam kaitannya dengan tuntutan atau kriteria untuk menjalankan jabatan dengan sukses atau berhasil, dapat direncanakan pengembangannya melalui pelatihan tertentu. Jadi, sekaligus dalam proses seleksi itu tercakup pula rencana pengembangan karir personel, perkembangan karir personel dan rencana suksesi ataupun rencana jalur karirnya. Maka dalam rangka manajemen SDM, Assessment Center ini dapat dipakai untuk memilih dan mengembangkan personel. Ya, yang selanjutnya adalah tujuan dari Assessment Center. Menurut Thornton 3 tahun 1992, Assessment Center merupakan salah satu metode yang dapat membantu organisasi dalam hal pembuatan keputusan promosi ke jabatan manajerial, melakukan diagnosa kebutuhan pelatihan, dan pengembangan keterampilan manajerial. Selain itu, digunakan juga untuk meramalkan keberhasilan dalam menjalankan jabatan, memilih calon-calon pimpinan yang handal dan siap menghadapi tugas-tugas ke depan nanti. Dalam hal seleksi, tujuan dari Assessment Center adalah untuk mengidentifikasi perilaku calon yang ditunjukkan pada saat tes dilakukan dan nantinya akan dicocokkan dengan perilaku yang dibutuhkan dengan pekerjaan yang akan diisi.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik assessment center. Kebanyakan proses assessment center memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penilaian dalam kelompok. Pendekatan assessment center untuk memprediksi bakat manajemen berbeda dengan penilaian yang biasa dilakukan. Pendekatan itu dilakukan dalam kelompok-kelompok, dan biasanya dalam perusahaan penilaian dilakukan dalam kelompok dengan ukuran yang tetap, biasanya 6 atau sampai 12 orang. Untuk memungkinkannya dilakukan standarisasi aktivitas antar kelompok. Yang kedua yaitu penilaian oleh kelompok. Pemakaian sekelompok penilai merupakan hal yang umum dalam assessment center. Staff assessment center biasanya bertindak sebagai satu kelompok dalam mengevaluasi informasi yang dihasilkan proses ini dan menetapkan kerangka untuk laporan hasil yang dicapai oleh tiap peserta. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemakaian berbagai teknik pengukuran, terutama dilakukan pada latihan situasional. Nah, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu yang pertama ada objective test. Nah, objective test ini biasanya untuk mengukur kemampuan mental, kemudian pemahaman keahlian, minat, bakat, nilai, serta kepribadian seseorang atau karakteristik kepribadian seseorang. Kemudian yang kedua yaitu ada projective test. Nah, biasanya tes ini dilakukan oleh satu atau bahkan lebih pewawancara. Kemudian yang ketiga yaitu ada situational test. Nah, pada tes ini kebanyakan latihan untuk mensimulasikan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh klien atau oleh individual atau kelompok dalam melakukan bisnis atau bentuk kehidupan organisasi yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu ada peer rating. Nah, pada assessment center biasanya peserta dinilai itu dalam beberapa kelompok. Nah, biasanya dalam satu kelompok itu bisa berisi 6 sampai 12 peserta. Nah, yang akan nantinya menjalani wawancara yang intensif. Nah, latihan-latihan ini merupakan program dasar. Nah, sering ditambah misalnya dengan pengujian dengan kertas dan pensil atau bahkan kuesioner. Nah, mungkin itu sekian dari pembahasan saya mengenai pemakaian berbagai teknik pengukuran, terutama yang ditekankan pada latihan situasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.